Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat semua? Sehat. Hadir semua ya? Hadir. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Maju, maju, yes. Yes. Duduk. Belajar biologi ini, hari ini kita belajar tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Jadi manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari sangat banyak, karena keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem ini bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal tanaman bunga ros, warna putih, warna merah, warna kuning. Dengan adanya bermacam-macam tanaman itu di halaman rumah kita, jadi taman kita lebih indah. Bagaimana jika hutan primer di Indonesia semakin berkurang? Maka apa yang terjadi bagi kelangsungan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem? Silakan. Dapat mengakibatkan kepunahan spesies dan perubahan iklim. Dapat mengakibatkan kepunahan spesies dan kepunahan iklim. Ada lagi yang lain? Sudah bagus jawaban teman kamu. Yang lain kalau ada yang bisa menambahkan silakan. Tidak ada lagi. Sebelum saya duduk, saya ulangi pertanyaannya sekali. Jika hutan primer di Indonesia semakin berkurang, maka apa yang akan terjadi kepada keberlangsungan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem? Teman kamu sudah menjawab, akan terjadinya kepunahan kepada spesies. Sudah betul, karena hutan itu adalah salah satu tempat hidupnya, tempat berdiamnya spesies-spesies. Dengan mengamati video stimulus tadi yang sudah Bapak putarkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Apa dampak pada manusia jika terjadi kepunahan tingkat keanekaragaman hayati? Dengan rusaknya ekosistem itu, dengan rusaknya hutan itu, dengan rusaknya tempat hidup burung-burung itu, maka akan menyebabkan jenis-jenis burung itu, beraneka ragam jenis dan ukuran bentuk warna burung itu akan hilang, akan mati, karena tempat hidupnya tidak ada lagi. Jelas anak-anak? Ini capaian pembelajaran kita hari ini. Model pembelajaran kita model PBL. Saya berharap anak-anakku semua bisa menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem melalui pengamatan video. Nanti kita akan buat kelompoknya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Pelajaran kita hari ini keanekaragaman hayati. Yang merupakan singkatan dari sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat.
Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekosistem yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan faktor pembawa dan kemudian sifat-sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen yang dimiliki oleh setiap makhluk mengandung perangkat yang sama, tetapi dikerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD, mulai dari masalah, penyelesaian masalah, sampai dengan mempresentasikan ke depan kelas. Bisa dipahami? Bisa Pak. Kelompoknya akan Bapak bagi menurut hitungan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang dapat angka 1 tujuh tangan. Yang angkat tangan kelompok 1, yang tidak angkat tangan kelompok 2. Silakan dibuat kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Menurut hitungan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang dapat angka 1 tujuh tangan. Yang angkat tangan kelompok 1, yang tidak angkat tangan kelompok 2. Silakan dibuat kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini.
membuatkan apa permasalahan itu. Apapun yang banyak, di presentasi ke depan nanti disalin dulu. Silakan di presentasi ke depan proposal. Di bawah bahannya kalau ada yang pertanyaan yang bisa dijawab silakan kelompok ya. Kita dengar paparan kelompok 1. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dipersiapkan pertanyaannya untuk ditanyakan di kelompok 1 dan nanti akan dijelaskan oleh kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami kepada kelompok 2 yang akan dibacakan oleh teman saya, Salsamara. Bagaimana adanya keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem? Terjadinya penebangan liar yang dilakukan oleh manusia hanya untuk perekonomian tanpa memikirkan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem sehingga membuat tumbuhan, hewan yang ada di dalamnya semakin punah. Baiklah, apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok kami? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan abiotik dan biotik? Oke, silakan dijawab kelompok 1. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh teman saya, Almi Musamil. Abiotik adalah semua komponen atau benda mati di bumi yang memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Contohnya suhu, cahaya, air, kelembaban udara, garam, mineral, dan tanah. Sedangkan biotik adalah salah satu komponen dalam lingkungan hidup atau ekosistem yang di dalamnya meliputi semua makhluk hidup di muka bumi, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, serta lobang. Yang kedua, masalah ekologi. Ekologi itu secara bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Jadi ekosistem itu baik, bagus satu ekosistem itu karena faktor-faktor di dalamnya itu bagus dan bekerja sama. Jika ada faktor yang mengganggu, akan rusak. Contoh rusaknya satu ekosistem tambak. Jadi ada di dalamnya itu ada makhluk hidup tambak yang sudah dibiarkan hidup di dalamnya dan bisa hidup. Kita masukkan predator ke dalam.
otomatis ikan di dalam tambak itu akan habis dimakan oleh predator. Jadi ekosistem itu rusak karena ada pengganggu yaitu predator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Anur Batra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tentang hasil presentasi kami. Keragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati ekosistem? Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh teman kami Asbabun Nuzul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Apakah dari kelompok 1 menerima jawaban dari kami? Ya, kami menerima jawaban tersebut. Saya kembali memastikan mengulangi materi kita. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen itu bisa dilihat contoh begini. Pada manusia itu satu spesies, satu jenis, namanya Homo sapiens. Tetapi ada gen yang berbeda-beda. Contoh, berbeda rambut, berbeda bentuk muka, warna kulit, berbeda warna mata dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengaturan di dalamnya berbedanya gen, sehingga itu disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Sedangkan untuk spesies, untuk jenis, contoh, kan kita banyak yang bertani nih, dimana kalau kita bertani itu kita akan memilih jenis padi apa yang kita tanam. Beda jenis padi, beda keunggulannya, beda umurnya, beda tempat lokasinya. Dan jenis padi yang satu dengan jenis padi yang lain itu adalah tingkat keanekaragaman jenis. Alfamati, Biar tahu Bapak. Anur Batra, Asbabun Nuzul, Aditya, Mafira, Seksanawati, Salsafara, Sela, dan Kalsum. Nah, tadi ya. Akan dilihat ke papan tulis apa soalnya, apa jawabannya. Setelah siap, sudah diangkat jawabannya dan akan saya pindah. Dipastikan semua jawabannya bisa terlihat. Semuanya benar. Diulangi, diangkat lagi.
Oke, alhamdulillah jawabannya benar semua. Di mana materi kita di sini hari ini adalah ada 3, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Terus selanjutnya hari ini sudah bagus, tetapi masih terkendala pada saat menyampaikan. Anak-anak semua tolong belajar untuk mengkomunikasikan apa yang perlu kita komunikasikan. Mencoba untuk belajar untuk bicara di depan orang, mencoba untuk menjelaskan kepada orang apa yang kita tahu. Mulai dari tempat kecil seperti ini. Misal dalam situasi kelas seperti ini, berusaha untuk menjelaskan yang lebih baik. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah selesai. Tolong dirapikan mejanya setelah nanti Bapak keluar seperti sedia kala. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.